Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai analisis laba kotor untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Kami dari kelompok 10, adapun anggota kelompok kami, Rena Nureni Septiani, Salsiala Sabdarifa, Sarli Serlia, dan Syifa Tanisha Fiona Adelia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengertian laba kotor. Laba kotor adalah laba yang didapat perusahaan sebelum dikurangi biaya yang menjadi beban perusahaan. Dengan kata lain, laba kotor merupakan perhitungan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional dan pajak. Laba kotor juga merupakan selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Jadi, laba kotor adalah laba bisnis setelah dikurangi biaya yang terkait dengan pembuatan dan penjualan produknya atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Laba kotor akan muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan dapat dihitung dengan mengurangkan harga pokok penjualan atau HPP dari pendapatan penjualan. Nah, menurut arti umum, laba kotor adalah pendapatan dari penjualan yang mana pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan penjualan sebelum dikurangi biaya overhead, gaji pegawai, pajak, dan pembayaran bunga. Menurut Haryono Yusuf, laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Sebagian besar, ukuran dalam perhitungan pendapatan kotor mempertimbangkan biaya variabel, yaitu biaya yang berfluktuasi dengan tingkat output seperti tenaga kerja langsung, komisi untuk staf penjualan, biaya kartu kredit untuk pembelian pelanggan, peralatan, utilitas untuk lokasi produksi, serta pengiriman barang atau jasa. Nah, laba kotor disajikan pada laporan laba rugi bertahap sebelum dikurangi penjualan, beban umum, dan administrasi. Selain itu, pendapatan kotor juga ada di laporan keuangan sebelum pendapatan non-operasional, beban non-operasional, keuntungan dan kerugian pada suatu perusahaan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laba kotor. Yang pertama, perubahan harga jual. Nah, harga jual sangat berpengaruh pada besaran laba yang diperoleh perusahaan. Apabila harga jualnya semakin tinggi, maka laba perusahaan akan meningkat. Perbedaan harga jual di periode yang berbeda akan berdampak pada perubahan laba yang didapat. Misalnya, harga jual yang diterapkan sebelumnya Rp100 per unit dinaikkan menjadi Rp110 per unit, atau sebaliknya, karena berbagai sebab harga jual justru diturunkan. Nah, perubahan ini sangat jelas akan berdampak terhadap perolehan dari nilai jual tersebut. Yang kedua, yaitu perubahan kuantitas produk yang dijual. Nah, jumlah kuantitas produk yang dijual juga berpengaruh pada besaran laba. Misalnya, semakin banyak barang yang terjual, otomatis laba perusahaan akan meningkat. Sama seperti halnya perubahan harga jual, perubahan kuantitas produk juga bisa mengubah perolehan laba. Misalnya, dari jumlah yang ditargetkan terjual 1000 unit, namun yang terjual hanya 900 unit, atau sebaliknya naik menjadi 1100 unit, jelas akan mengakibatkan perubahan perolehan dari nilai jual tersebut. Yang ketiga, harga pokok penjualan produk. Perubahan harga pokok penjualan sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah, serta kenaikan harga. Apabila harga pokok penjualannya berubah, namun harga jualnya tetap, maka laba perusahaan juga akan berubah. Misalnya, kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan dari sebelumnya. Yang selanjutnya, ada manfaat analisis laba kotor. Yang pertama, manfaat analisis laba kotor yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Nah, dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya. Nah, naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Adapun faktor penyebab naiknya harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan, misalnya kenaikan biaya-biaya. Namun, harga jual juga dapat naik karena dipengaruhi dari luar perusahaan, misalnya pesaing sejenis menaikkan harga jualnya dan manajemen pun ikut menaikkannya pula.
Penentuan kenaikan harga jual yang melebihi harga pesaing sangat berbahaya dalam usaha pencapaian jumlah penjualan. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Nah, di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab penurunnya harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Hanya saja, penurunan harga pokok penjualan akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Kalau tidak, beban biaya yang telah dianggarkan akan ikut mempengaruhi nilai perolehan penjualan ke depan. Yang keempat, yaitu untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Nah, penyebab naiknya harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan. Karena apa? Karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Penyebab utama naiknya harga pokok penjualan sebagian besar adalah karena pihak luar perusahaan, sehingga mau tidak mau perusahaan harus mampu menyesuaikan diri. Yang terakhir, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual. Artinya, di sini ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga jual. Yang selanjutnya, yaitu contoh perhitungan analisis laba kotor. Rumus margin laba kotor hanya mencakup biaya variabel yang terkait langsung dengan produksi barang ataupun jasa. Nah, adapun formula atau rumus untuk cara menghitung laba kotor adalah sebagai berikut, yaitu di mana pendapatan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Contoh, seorang pebisnis yang memproduksi sepatu menjual sepasang produk sepatunya seharga Rp250.000, sedangkan biaya pembuatannya memakan biaya Rp100.000. Maka, pendapatan kotor yang didapat pebisnis tersebut yaitu sebesar Rp150.000. Untuk perhitungannya, yaitu laba kotor sama dengan Rp250.000 dikurangi Rp100.000 ya sama dengan Rp150.000. Margin laba kotor yaitu laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Yang dimana 150 dibagi 250 dikali 100% hasilnya 60%. Jadi pendapatan pebisnis tersebut laba kotornya adalah 60%. Yang selanjutnya ada margin yang ideal untuk laba kotor. Margin yang ideal untuk laba kotor, sebuah studi penelitian terhadap lebih dari 13.000 pengusaha membuktikan bahwa margin laba kotor rata-rata retail sekitar 53%. Tapi, margin pendapatan kotor bisa sangat bervariasi tergantung jenis produknya. Untuk produsen mobil dan truk, rata-rata margin laba kotor untuk kuartil akhir tahun 2020 adalah sekitar 14%. Untuk jasa konsultan, rata-rata 96% untuk periode yang sama. Margin pendapatan kotor yang tinggi umumnya menunjukkan bahwa suatu perusahaan menghasilkan uang yang banyak dari suatu produk. Yang selanjutnya, yaitu perencanaan laba kotor. Dalam membuat rencana laba, perlu terlebih dulu ditentukan atau dianggarkan target laba yang ingin dicapai. Baru kemudian disusun harga jual yang harus dipasang. Di samping itu juga perlu ditentukan volume penjualannya, terutama dalam hal ini bagian pemasaran. Yaitu bagian pemasaran harus mampu untuk menaikkan volume penjualan melalui strategi pemasaran yang tepat. Tanpa strategi pemasaran, sangat sulit untuk mencapai target yang ingin dicapai, apalagi dengan kondisi persaingan yang demikian berat seperti saat ini. Penyusunan rencana anggaran atau budget yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain, yang pertama, volume penjualan tahun sebelumnya, harga jual periode sebelumnya, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun,
kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, kecenderungan inflasi secara umum, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, lalu kecenderungan perubahan selera masyarakat, lalu budget promosi yang harus dianggarkan, dan pertimbangan lainnya. Khususnya dalam menyusun anggaran laba kotor, harus dipertimbangkan pula ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku sangat penting mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.